Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Room 101. Di sini kita kedatangan tamu, ada Mas Hendy sama Mas Andi ya. Iya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas bukan kayak kemarin-kemarin membahas tentang gosip, tapi kita bakal membahas di dalam organisasi yang katanya itu banyak orang itu bilangnya itu cuman gincu dalam organisasi. Padahal sebenarnya itu jantung dari organisasi. Yaitu kita akan membahas manajemen hubungan masyarakat atau humas. Nah, mungkin dari narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik ya, di sini saya sebagai narasumber 1, nama saya Seni Wahyu Pratama, dan di sini saya dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, perkenalkan ya, nama saya Andi. Saya juga dari Universitas Negeri Malang ya, di Pendidikan Teknik Otomotif. Nanti juga akan membahas tentang manajemen hubungan masyarakat juga. Tadi sebelumnya kita udah sempat ngobrol sedikit kalau misalnya dari Mas Hendy itu udah sedikit memperdalam ilmu dari referensi dari bukunya Surya tahun 2011, dan juga Mas Andi ini udah mempelajari sedikit referensi dari bukunya George E. Paulus sama Waters. Kalau Mas Andi sendiri, kalau di bukunya Surya tahun 2011 ini tuh gimana sih humas dalam organisasi ini manajemennya? Sebelumnya ya, di sini itu buku Surya P pada tahun terbitan 2011 tentang manajemen hubungan masyarakat. Itu saya mengutip pada chapter 10, yaitu pengorganisasian dan implementasi humas. Nanti kita akan tampilkan sendiri untuk linknya sendiri ya. Untuk pengertian manajemen hubungan masyarakat ya di Mas Badung, dari buku sendiri ini yaitu manajemen hubungan masyarakat atau public relation ya dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah fungsi manajemen strategis dalam mengelola komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk memahami pemahaman, kepercayaan, dan dukungan publik. Nah, kegiatan humas itu berarti menekankan pada pembentukan hubungan yang harmonis, terbuka, jujur, adil, dan berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat sebagai stakeholder ya, artinya penyangga. Nah, dalam konteks pendidikan, manajemen humas itu bertujuan untuk membangun kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Nah, sebenarnya di buku Surya ini itu penjelasannya tentang seputar manajemen hubungan di masyarakat. Tapi ada poin-poin juga yang penting yang dapat digunakan ya, digunakan untuk memanage pendidikan yang ada di negara kita ini. Berarti bisa dibilang kalau misalnya dari buku Surya ini manajemen humas ini tuh dalam organisasi itu bisa dibilang penting banget ya, karena humas sendiri itu gunanya itu untuk menara hubung antara organisasi dengan dunia luar atau eksternal. Iya, benar sekali. Jadi di sini Surya ini sebenarnya dia dari Departemen Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, di buku ini ada poin yang menjelaskan terdapat beberapa langkah ya pelaksanaan hubungan masyarakat pendidikan, yaitu seperti persiapan atau preparing. Yang kedua ada pelaksanaan atau executing. Yang ketiga ada pengecekan atau checking. Yang keempat ada evaluasi pendidikan hasil atau bahasa Inggrisnya evaluation and controlling. Yang terakhir ada pemberian saran ya, atau sugesti. Nah, mungkin Mas Rivaldo di sini saya akan memaparkan sedikit tentang poin-poin penting itu ya, karena itu bakalan penting untuk manage pendidikan yang ada di sini. Persiapan atau preparing. Nah, ini itu adalah langkah pertama untuk menyiapkan materi informasi utama atau yang disebut pesan ya, yang akan disampaikan kepada publik. Nah, selain itu ditetapkan pula tujuan yang ingin dicapai serta kebutuhan pendukung seperti waktu, tempat, dan fasilitas lainnya. Nah, misalnya ini kita ambil contoh di penerapan pendidikan kita.
persiapan ini kan sangat penting banget Mas Ricardo. Contohnya, misalnya di sebelum kelas ya, kita kan pasti memerlukan RTP atau apa gitu kan. Sekarang itu mungkin ya RTP itu ya untuk mengatur kelas. Nah itu di situ kan dicantum ada waktu, tempat, dan fasilitas-fasilitas seperti media pembelajaran ya, pasti penting ya Mas. Nah itu berarti berguna ya dari pendidikan itu. Begitu penerapannya. Oke, saya lanjut ke poin 2 yaitu pelaksanaan atau eksekutif. Nah, langkah kedua ini adalah pelaksanaan rencana. Jadi yang dari awal rencana tadi kita execute gimana agar itu berjalan pada kegiatan atau kondisi itu. Nah, pada tahap ini kegiatan hubungan masyarakat yang telah direncanakan dilaksanakan agar dapat tercapai. Pesan harus disampaikan dengan baik melalui media maupun tanpa media. Demikian pula penggunaan waktu, tempat, dan fasilitas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan itu dari perancangan harus kita pikirkan bagaimana akan berjalan secara efektif dan seefisien mungkin. Yang itu akan tentunya yang membawa dampak yang positif. Di sini ambil contoh ke humas ya. Jadi kita tafsirkan pendidikan. Untuk itu mungkin ya setelah ada rencana pastinya kita harus mengeksekusi atau menjalankan ya, melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan agar mencapai tujuan tentunya ya. Baik Mas Fadil, saya akan melanjutkan ke poin 3 ya, yaitu evaluasi dan pengadilan hasil atau evaluation dan controlling. Untuk langkah keempat ini adalah evaluasi dan pengendalian hasil. Pada tahap ini tuh dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dari kegiatan hubungan masyarakat yang telah dilaksanakan. Standar yang diutamakan adalah tujuan yang telah dirumuskan pada tahap persiapan. Jika tidak terdapat penyimpangan, maka kegiatan dikatakan berhasil. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana partisipasi, pemahaman, dukungan, dan bantuan kerja sama masyarakat terhadap lembaga. Melalui pengamatan yang cermat, petugas hubungan masyarakat juga dapat mengendalikan kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini ya, setelah pelaksanaan kita kan tentunya memerlukan evaluasi dan controlling tentunya ya. Ambil kalau mungkin kita memandang dari program-program pemerintah sekarang, mungkin MBG ya, makanan gizi gratis, kita ambil dari itu aja. Nah, mereka mungkin ada kekurangan pada tahap evaluasi dan controlling. Kenapa? Karena di sini tuh banyak berita-berita ya, kasus-kasus semacam keracunan. Jadi mengapa di pendidikan juga, di mana evaluasi dan controlling itu sangat penting. Misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, dan ada human error yang terjadi ya pada proses-proses pendidikan itu, maka kita tentunya harus mengevaluasi agar program yang kita rencanakan tadi, kembali ke rencana awal, itu bisa dengan baik rencananya, dan mengontrol agar pelaksanaan itu terarah dan mencapai tujuan yang ditentukan. Oke, masih maju. Kita lanjut ya ke poin terakhir, pemberian saran atau suggesting. Nah, tentunya langkah kelima itu adalah pemberian saran ya kepada pemimpin berdasarkan hasil evaluasi petugas hubungan masyarakat. Menyusun laporan kegiatan pada pemimpinan ya, ini bukti basicnya kalau di humas. Laporan tersebut disertai dengan saran, rekomendasi, atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemimpin terkait permasalahan yang dihadapi. Jadi setelah semua itu tercapai ya, tentunya pihak-pihak yang berikut serta atau terlibat dalam kegiatan itu, entah itu dari awal sampai akhir ataupun target tujuan pembelajaran ataupun kegiatan humas itu ya, pastinya diberikan hak untuk memberikan saran, entah itu diterima atau tidak, atau kita diskusikan atau kita rancangkan kembali apakah ada hal positif yang dari rujukan atau saran ini ya dari pihak-pihak terkait. Gitu Mas. Jadi untuk penerapan semua itu ya, ini kan bukunya dari hubungan manajemen masyarakat, sedangkan kita melakukan ke manajemen pendidikan ya. Jadi poin-poin persiapan, pelaksanaan, pengecekan, evaluasi dan pengendalian hasil serta pemberian saran itu berpengaruh banget Mas.
kita mungkin bisa mengambil ya. Kalau ini kan menurut Surya. Nah, ada juga Mas, kalau saya sedikit beritahu atau sampaikan ya, seperti contoh dari lain itu pencetusnya itu saya tampilkan nanti ya. George Robert Terry itu pencetusnya itu rancangan tentang manajemen POAC, mungkin kalau watch, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, mirip kan Mas. Itu penemu pertama yang ditemukan pada tahun 1996. Itu mirip-mirip Mas buat manajemen. Di buku ini selanjutnya juga dijelaskan tentang jenis hubungan masyarakat ya. Ada humas eksternal dan humas internal. Misalnya ya. Jadi kalau humas eksternal itu ya kita kalau diterapkan kepada pendidikan ya. Ini humas eksternal itu ditujukan kepada warga yang di luar sekolah, sedangkan humas internalnya itu ditujukan kepada warga sekolah, jadi lingkup sekolah itu sendiri. Untuk jenisnya ya, jenisnya itu kalau di hubungan masyarakat yang eksternal luar sekolah itu ya, karena kita tahu bisa saja masyarakat biasa atau pendidik lain atau ada kan gitu Mas. Untuk bentuk kegiatannya itu ya, kegiatannya itu tidak langsung seperti media. Contohnya tuh seperti televisi, lalu ya radio, surat kabar, mungkin juga majalah untuk lama. Kalau sekarang mungkin ada media sosial ya untuk secara cepat menyampaikan informasi kepada pihak luar sekolah. Untuk contoh kegiatan langsung dari hubungan humas eksternal ini ada seperti rapat komite sekolah. Nah ini rapat komite sekolah, lalu ada konsultasi tokoh masyarakat, yang terakhir ada kunjungan. Selanjutnya itu mungkin saya akan menyampaikan tentang humas internal. Untuk di sini sasarannya dari humas internal kan saya bilang tadi itu warga sekolah sendiri. Ya benar Mas baru dalam. Nah untuk sasarannya itu bisa jadi ya guru, tenaga pendidikan serta siswa-siswa sendiri. Nah dari tujuannya itu menjelaskan tentang kebijakan sekolah. Kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang dan diatur itu sedemikian rupa untuk warga sekolah. Lalu ada menampung aspirasi. Nah ini juga kita tentunya menampung aspirasi di sekolah aja. Lalu yang ketiga ada menjaga hubungan agar tetap harmonis di sekolah. Lalu untuk kegiatan langsung yang terjangkut dalam humas internal ini ya, ada contohnya rapat guru, upacara sekolah, sama pertemuan kegiatan yang pertemuan atau kegiatan bersama yang lain. Untuk kegiatan tidak langsung karena ini berada di lingkup sekolah yang bisa dibilang cukup kecil targetnya ya, bisa dengan surat edaran dipasang-pasang di lapangan mading, lapangan, nah itu benar. Atau ada juga papan pengumuman, buletin sekolah, serta media massa dari sekolah sendiri itu. Menarik banget berarti. Benar. Banyak banget yang bisa diambil dari pembahasan hubungan masyarakat dari buku Surya 2011. Mungkin nanti bakal kita simpulin di akhir, tapi aku mau lanjut dulu dari rujukan siapa tadi Mas? Paulus ya. Paulus sama Waiters. Ya. Kalau dari rujukan Paulus sama Waiters tuh gimana tuh Mas? Oke, jadi intinya dari rujukan yang sudah disampaikan tadi ya dari bukunya Paulus di tahun 2013 di chapter 2, nanti kita akan sedikit membahas tentang hubungan komunitas. Mungkin dari buku itu juga mirip-mirip ya dengan yang disampaikan tadi, karena sebetulnya masyarakat itu sendiri juga pasti memiliki memiliki beberapa komunitas ya di dalamnya. Seperti halnya nanti kalau di masyarakat itu seperti komite dan lain tadi yang sudah disampaikan. Nah nanti juga akan sedikit kita kaitkan dengan Dudi ya, di mana dunia industri dan dunia usaha itu juga akan kita gandeng ya terkait hubungan komunitas. Jadi hubungan komunitas sendiri itu nanti intinya itu adalah proses penting ya di dalam membangun kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Terutama nanti outputnya sekolah itu kalau terutama di SMK itu adalah tujuannya bahwa siswa SMK itu lulus nantinya bisa bekerja ataupun bisa masuk ke universitas dan tentunya bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat, tentunya seperti itu. Nah di dalam hubungan komunitas itu nanti kita harus yang pertama harus memetakan terlebih dahulu. Jadi di lingkungan sekolah itu nanti ada beberapa komunitas masyarakat
di mana komunitas masyarakatnya itu nanti kita harus ambil datanya, di mana data itu kita gunakan salah satunya untuk membangun atau setidaknya merencanakan yang sudah disampaikan sama Mas Hendy tadi ya. Jadi mulai dari perencanaan, terus pengorganisasian seperti itu, terus ada yang namanya pelaksanaan bahkan sampai controllingnya, intinya seperti itu. Nah yang keduanya nanti setelah kita sudah memetakan ya, kita akan membangun koalisi pendukungnya. Oh ternyata di lingkungan sekolah itu nanti ternyata ada beberapa, misalkan ada bengkel. Oh ternyata di sekolah itu ada bengkel seperti Ahas atau mungkin seperti bengkel-bengkel yang lain, bengkel resmi ya, ataupun bengkel-bengkel yang dalam tanda kutip bukan resmi tapi sudah berbentuk badan, itu juga kita bisa gandeng, intinya seperti itu Mas. Kenapa harus kita lakukan hal seperti itu? Karena seselaras dengan tujuannya pendidikan. Karena intinya ketika kita sudah melaksanakan manajemen manajemen hubungan masyarakat ini dengan baik, nanti kita akan bisa memberikan output yang maksimal terhadap siswa kita, intinya seperti itu. Nah yang terakhir, teknik pengumpulan datanya, karena teknik pengumpulan data ini sangat penting juga. Jangan sampai kita ketika teknik pengumpulan datanya itu sudah tidak maksimal, sehingga data yang akan kita gunakan untuk perencanaan nanti, bahkan untuk mengevaluasinya jadi tidak maksimal, seperti itu ya. Kita mulai dari hubungan komunitas ya, setelah itu masuk ke bab yang namanya adalah community mapping atau pemetaan komunitas. Di mana pemetaan komunitas ini sebetulnya kalau di buku Paulas di buku keluaran 2013 ya chapter 2 itu intinya kegiatan ini itu tidak hanya mengumpulkan data saja atau mapping kok bukan ya, tapi harapannya kita bisa memahami karakteristik masyarakatnya. Jadi misalkan salah satu SMK itu memiliki beberapa jurusan. Seperti di PTU sendiri itu kan nanti ada 4 ya. Jadi ada teknik alat berat, kendaraan ringan, nanti ada yang namanya sepeda motor dan juga ototronik. Ternyata di lingkungan masyarakat itu masih asing dengan hal seperti itu. Itu nanti juga kita gunakan untuk istilahnya untuk memberikan pemahaman ya. Nanti sehingga masyarakat lingkungan sekitar itu nanti juga bisa berkontribusi terhadap sekolah kita. Terus yang kedua, ketika kita sudah mapping, kita bisa menentukan nih strategi kerjasamanya seperti apa. Karena nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada di lingkungan kita ada judi ya, dunia usaha maupun dunia industri, siswa kita bisa kita arahkan di sana untuk melakukan yang namanya prakerin atau PKL ya, prakerja kerja lapangan seperti itu. Dan yang terakhir di mapping ini nanti bertujuan juga untuk merancang program. Nah, hubungannya masih ada dengan judi tadi. Mungkin kalau kedepannya bisa jadi seperti kalau di perusahaan ada yang namanya CSR ya. Iya. Nah CSR itu nanti terkait pengembangannya seperti apa ya tergantung dari data yang kita ambil seperti itu. Nah, membangun koalisi pendukung. Jadi kegiatan yang keduanya itu adalah membangun koalisi pendukung. Tentunya membangun koalisi pendukung ini juga hal yang perlu kita lakukan. Mengapa? Karena tanpa dukungan masyarakat nanti ketika kita memiliki program yang sudah jadi ya, perencanaannya sudah jelas, tapi ternyata masyarakat itu menolak. Kan seperti itu, karena mungkin merasa bahwa program kita itu tidak tersampaikan dan sedikit ada clash jadinya kan seperti itu. Mungkin sama yang disampaikan Mas Hendy tadi ya, seperti MBG lah. Iya. Kalau memang dipetakan dengan baik, ya kan, kita sudah bisa memetakan masyarakat itu butuhnya apa kan enak. Seperti halnya ketika kita kaitkan dengan kalau di manajemen pendidikan kejuruan ya, karena kita masuknya itu nanti ke kejuruan terutama teknik otomotif, tentunya membangun koalisi pendukung dengan judi itu tadi sangat penting. Karena outputnya harapannya karena siswa ini tadi kan ketika sekolah di SMK kita nantinya ya, ketika siswa tersebut belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, outputnya tentunya kan pengen ke industri kan seperti itu, entah nanti bekerja ataupun nanti juga ke universitas tentunya. Nah dalam hal ini kasusnya nanti ketika membangun koalisi pendukung itu sangat bisa masif ya, dan sekolah itu bisa menjaganya seperti Dudi maupun universitas, harapannya siswa kita nanti outputnya bisa masuk ke industri dengan baik karena mereka ketika PKL atau prakerin tadi didukung oleh sekolah dan juga didukung oleh dunia usaha maupun dunia industri. Bahkan kalau di lingkungan seperti di Malang ini ya, kan banyak tuh SMK negeri yang ataupun SMK swasta itu yang memang jurusannya otomotif, bahkan hampir semua SMK itu ada gitu. Jadi nanti dari SMK itu bisa dari sekolah ataupun nanti dari gurunya ya, terutama tadi yang disampaikan sama Mas Hendy juga bisa membantu nih programnya dari siswa ini untuk masuk ke universitas, salah satunya itu.
Nah, yang terakhir teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data komunitas ini nanti juga penting. Oh, ternyata di lingkungan sekolah kita, misalkan, oh ini ada Dudi nih, ada dunia usaha, sudah badan, misalkan seperti itu. Ini bergeraknya di bidang AC. Oh, ini di bidang understeel atau biasanya kita nyebutnya itu chassis ataupun steering nanti seperti itu. Oh, ternyata di sini ada dealer resmi. Nah, itu kan juga kita guide kan untuk menentukan perencanaan ke depannya. Sehingga harapannya apa? Di dalam bukunya Pak Was itu tadi di chapter 2 juga membahas ketika kita menggunakan teknik pengumpulan data komunitas yang baik, itu harapannya untuk mendukung pemetaan komunitas di awal itu tadi. Jadi ketika datanya sudah jadi, community mappingnya ini pasti kita mendapatkan data yang valid, harapannya seperti itu. Terus yang kedua juga bisa digunakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan tentunya ya untuk program-program kedepannya dari sekolah, karena yang namanya program itu kan nggak bisa langsung berjalan ya, tentunya perlu evaluasi dan lain-lain, karena kita harus kontrol juga, oh program ini berjalan dengan baik atau tidak, masalahnya di mana, seperti itu. Dan yang terakhir membantu membangun hubungan komunitas itu sendiri, karena harapannya kalau hubungan komunitasnya itu sudah efektif, kita bisa meyakinkan bahwa di Dudi itu tadi ataupun universitas siswa kita itu baik ya, secara kelulusan, secara kualitasnya itu baik, apalagi secara akhlak itu ya, tadi Mas Edi juga menyebutkan ada kejujuran di situ ya, ada kejujuran. Jadi harapannya ya dari teknik pengumpulan data ini nanti harapannya kita tahu nih keinginan komunitas itu seperti apa, terutama mau masuk universitas apa yang perlu kita siapkan di siswa didik kita, mau masuk di industri itu apa yang perlu kita siapkan seperti itu. Jadi hubungan komunitas ini memang arahnya nanti untuk lebih memetakan ya kebutuhan di lingkungan kita itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita juga akan membahas ya sedikit mungkin bagaimana caranya ya membangun hubungan komunitas itu, terutama kan tadi sudah disinggung ada hubungan internal dan eksternal kan seperti itu ya. Di hubungan internal itu komunikasinya sebetulnya kalau kita mau bahas ya, tentunya nggak bisa semuanya berjalan dengan lancar. Kita nggak mau tutup mata dengan itu kan ya. Sebetulnya kadang-kadang ada kepala sekolah yang terlalu otoriter dan lain-lain seperti itu. Jadi harapannya di sini kalau kita sudah mempelajari tentang komunikasi internal, harapannya antar kepala sekolah, guru, staf, maupun nanti tenaga pendidikan yang lain ataupun nanti yang ada di lingkungan sekolah lah intinya ya, dapat membantu programnya itu. Karena sebetulnya kalau kita mau meruntut ya dan fokus terhadap tujuannya sekolah, visi misinya tentunya tidak ada yang visi misi itu dari pribadinya kepala sekolah, intinya kan seperti itu. Jadi tujuannya nanti komunikasi internal ini kita bangun sehingga apa? Memastikan semua pihak yang terkait di dalam sekolah itu mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif. Nah, di dalam komunikasi internal itu nanti ada istilah yang namanya atau materi yang membahas tentang humas dimulai dari dalam. Humas dari dalam itu intinya apa sih? Kalau tadi Mas Endi sudah ada sedikit menyinggung humas eksternal dan internal, kita sedikit membahasnya yang internal ya. Jadi coba kita sandingkan. Insya Allah sih materinya ini nggak mungkin bertolak belakang ya, ini hanya sekedar sudut pandang. Jadi humas dimulai dari dalam ini berarti intinya apa? Nanti kita akan membangun komunikasi yang baik sehingga citra dari sekolah itu atau citra dari intinya struktur organisasi yang dari sekolah itu akan baik. Sehingga apa? Ketika kita memiliki citra yang baik, tentunya masyarakat dan dunia usaha yang ada di lingkungan kita yang sudah mapping tadi itu akan percaya dengan sekolah kita, terutama dengan lulusan kita kan itu. Jadi harapannya komunikasi internal itu harus baik. Dalam artian mungkin ya kadang ketika di sekolah kita harus bisa membedakan nih, baik secara kepala sekolah ataupun yang lainnya atau tenaga pendidik yang lain itu harus bisa membedakan mana masalah sekolah dan mana masalah pribadi nih. Karena terkadang kita sebagai manusia membawa-bawa itu kan tentunya ya. Kadang-kadang saya sendiri juga masih membawa-bawa itu sehingga apa yang terjadi ketika di sekolah harusnya kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik, malah terganggu dengan mungkin masalah-masalah yang ada di eksternal. Jadinya seperti itu. Jadi harapannya dengan pemahaman bahwa humas itu dimulai dari dalam, kita harus membangun komunikasi yang baik tentunya dari kepala sekolah sampai tingkatan yang paling bawah seperti itu ya. Selanjutnya membangun kepercayaan staf. Nah ini yang agak krusial nih. Kenapa? Karena kalau kita biasanya di dunia pendidikan itu kan kita nggak mungkin nih berdiri sendiri. Contohnya guru lah.
Guru itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan staff. Contohnya guru-guru produktif lah ya. Iya. Kalau di guru-guru produktif itu kan nanti praktek kita ya di bengkelnya sekolah ataupun nanti di seperti TIFA seperti itu ya, teaching factory dan lain-lain. Itu tentunya kan kita perlu staff ya membantu proses yang namanya praktikum itu tadi. Sehingga kalau kita sama staff aja sudah nggak bisa membangun kepercayaan, wah nanti jangan-jangan ketika mau praktek dengan siswanya gimana kan? Iya. Entah alatnya rusak atau gimana, nanti kan bagaimana intinya ya. Iya. Jadi harapannya ya kita nggak boleh seenaknya sendiri, sehingga kepercayaan staff itu harus kita jaga, sehingga ketika proses pembelajaran terutama yang praktikum itu tadi sangat bisa berjalan dengan baik. Harapannya itu tadi outputnya tetap ke siswa. Selanjutnya, nah ini iklim organisasi dan moral kerja yang tadi sudah saya singgung ya, terutama tentang mungkin kita harus bersikap profesional ya. Karena kan kalau kita memahami tentang guru itu kan sebetulnya profesi. Berarti profesi itu kan ada kaitannya dengan profesionalitas. Dimana kita harus bisa membedakan antara mana masalah eksternal ya dan masalah internal. Kadang-kadang kita mungkin ketemu dengan siswa yang istilahnya menjengkelkan gitu ya, itu agak gimana. Kita sebagai guru juga harus bisa bisa menyesuaikan itu dan bisa mengontrol emosi kita. Nah, dalam iklim organisasi dan moral kerja ini tentunya tidak hanya antara guru dengan siswa, nanti mulai dari kepala sekolah sampai yang paling bawah tadi yang sudah saya sebutkan. Hubungannya ini nanti bagaimana? Kalau iklim organisasi ini sudah baik ya, harapannya itu kan informasi bisa disampaikan dengan baik tanpa dikurangi ataupun ditambahkan sedikit pun. Karena kadang-kadang kalau iklimnya sudah nggak enak, kita itu kan biasanya metafora yang melebaikan, waduh kepala sekolahnya ini terlalu banyak tugas dan lain-lain. Padahal itu sudah masuk ke dalam visi misi. Bahkan kita sebagai guru nanti juga akan menjalankan itu, menerapkannya berupa RPS tadi atau RPP dan lain-lain, kan seperti itu. Jadi harapannya ya iklim organisasinya itu dibuat seenak mungkin, entah kita nanti sebagai guru atau bahkan bisa menjadi kepala sekolah ya. Jadi harapannya yang moral kerjanya kita jaga, bahkan nanti gaya kepemimpinan kita itu juga sangat menentukan arahnya dari iklimnya itu seperti apa. Nah, strategi dan implementasinya dari dua yang sudah saya sampaikan tadi, intinya hal ini harus kita bahas. Karena strategi dan implementasi ini sebetulnya kan hal yang berbeda tapi masih satu tujuan. Karena strategi ini lebih bagaimana caranya kita melaksanakan dengan baik, kalau implementasi kan fokus untuk melaksanakannya gitu ya. Jadi harapannya di bukunya Waters dari tahun 2013 ini nanti, strategi dan implementasi ini intinya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya, tidak dapat dipisahkan dalam manajemen organisasi. Strategi yang baik itu juga harus dilaksanakan ya nanti. Contohnya implementasinya, misalkan kalau kita punya ini schedule rapat lah. Biasanya kalau kita mungkin tahu ya, kalau kita ngomong di negara plus 26 ya, seperti anggota DPR-nya itu mungkin kita sudah kita harus on time jam 10. Nah, biasanya agak molor tuh, satu setengah jam, sehingga tidak efektif kan jadinya. Nah, harapannya strategi itu juga kita implementasikan. Karena misalkan kita sudah menentukan rapat, kita sudah menentukan kita harus kunjungan industri nih, siswa kita ajak ke industri ini untuk melihat bagaimana sih dunia industri, ya harus kita implementasikan dengan baik. Katakanlah nanti di situ ada kendala, nah itu strateginya yang harus kita jalankan seperti apa. Karena tentunya implementasi ini tidak akan bisa terjadi dengan baik tanpa strategi. Strategi pun tidak akan bisa terlaksana tanpa implementasi yang baik. Nah, intinya seperti itu. Nah, kita juga harus tahu nih, karena kita membahas tentang strategi dan implementasi, kita harus tahu manajemen isu. Isu yang sekarang terjadi, contohnya, mungkin kita sudah tahu ya, bahwa mohon maaf ya, ini fakta di lapangan. Seperti lulusan SMA ataupun SMK di gen Z atau milenial, atau alpha ini ya. Intinya di sesi akhir inilah, setelah COVID kemarin, banyak siswa kita di level SMA maupun SMK itu kan ada yang tidak bisa perkalian, ada yang tidak bisa baca tulis seperti itu. Itu kan isu kan ya, dan krisis juga terhadap kualitas pendidikan kita, terutama kualitas output dari siswa kita sendiri. Jadi harapannya menurut buku yang saya baca ya di Waters di tahun 2013 itu, manajemen isu ini adalah nanti proses proaktif kita sebagai guru.
Jadi kalau kita sudah tahu isunya seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan, strategi-strategi apa sih yang harus kita siapkan, dan juga implementasinya seperti apa. Karena harapannya ya itu tadi, karena kita sebagai pendidik nantinya, itu kita juga harus selaras dengan tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan yang utama jelas memanusiakan manusia. Jangan sampai dikatakan manusia tapi tidak memenuhi standar kriterianya manusia, terutama nanti tentang adab kan seperti itu. Karena tadi sudah ada kejujuran, itu masuk di bab adab ya. Nah, manajemen krisis, isu dan krisis, manajemen krisis sendiri itu nanti kita harus mampu ya menangani situasi-situasi seperti itu. Karena harapannya ketika sudah tahu, oh kita sudah memiliki siswanya di kelas 1 itu ternyata dia tidak bisa baca tulis. Nah itu kan berarti darurat tuh ya, sudah kelas 1 SMK, berarti kelas 10 ya, kelas 10 SMK ataupun SMA yang sederajat ya, dia ternyata tidak bisa baca tulis. Padahal di SMK itu kita dituntut nih untuk banyak-banyak membaca literasi, ya kan, mencari literasi, terutama nanti hubungannya dengan dunia industri karena SMK. Kalau yang SMA ya banyak-banyak literasi juga. Harapannya ya itu tadi, ketika dia mau meneruskan ke perguruan tinggi, tentunya nanti banyak tes, ya kan, baca tulis hitung aja nggak bisa, apalagi menghitung gitu ya, seperti itu. Nah, kita setelah tahu, kita merespon dengan cepat itu juga harus menentukan keputusannya. Nah, ketika kita memutuskan sesuatu hal yang dari respon isu itu tadi, kita juga harus tepat nih. Nah, banyak kasus sekarang, contoh murid melawan guru, mungkin itu karena responnya terlalu cepat, tidak diimbangi dengan keputusan yang tepat. Karena terkadang kita juga harus tahu nih, bagaimana menjadi siswa. Tentunya kita semua sudah pernah jadi siswa ya. Ketika kita diperlakukan semena-mena sama guru juga pasti mantel atau mungkin bahasanya itu nggak enak gitu ya perasaan kita ya. Makanya keputusannya juga harus tepat nih. Kenapa keputusan yang tepat itu menentukan hasil pendidikan kita ya? Karena sebagai manusia harapannya ya kita sebagai siswa itu tetap dimanusiakan kan seperti itu. Kita diberikan hak kita kan seperti itu ya. Nah tentunya caranya nanti dengan komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Tentunya sampai mungkin ya sudah punya beberapa teman lah ya. Pasti teman sama itu masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda. Nah, karakter yang berbeda itu menentukan nih respon kita, keputusan kita seperti apa. Karena harapannya kalau kita ketemu dengan salah satu siswa dengan misalkan ya dia ternyata lebih bisa mengerti dengan demonstrasi. Berarti kita sebagai guru juga harus mendemokan tentang materi itu, tidak hanya mengajar saja, memberikan tugas saja kan seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mendukung siswa itu untuk berkembang tentunya. Jadi intinya penanganan saat masalah itu sangat krusial ya. Jadi isunya sudah ada, nanti penanganannya seperti apa kita harus benar-benar tepat nanti sebagai guru. Karena harapannya outputnya ya kita sebagai guru adalah mendidik, tidak hanya sebagai pengajar kan seperti itu ya. Karena mendidik itu sifatnya nanti atau outputnya itu moral ya kan. Kalau pengajar itu kan kita berupa nilai nanti ya seperti itu. Nah strateginya juga bisa kita gunakan ya, salah satunya dengan digital public relation. Nah digital public relation ini nanti harapannya komunikasi ini juga kita bisa gunakan seefektif mungkin. Mungkin kita bisa menggunakan platform ya. Salah satunya misalkan dari siswa bisa memberikan angket melalui Google Form ataupun yang lain. Terus masyarakat juga bisa. Oh ternyata sekolah ini yang paling dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Dampak yang dibutuhkan sama masyarakat itu apa sih? Terutama di dunia industri dan usaha itu tadi. Nah itu nanti bisa kita saring atau kita dapatkan dengan platform-platform digital. Mungkin seperti itu pengaplikasiannya. Nah terus yang terakhir, karena kita sudah punya strategi dan cara itu mengimplementasinya ya. Nah, implementasi ini kan sangat penting nih, karena terkait dengan pelaksanaan strategi itu tadi. Nah, terkadang kita itu kan terlalu saklek dengan teknik penulisan, ya, sehingga di RPP itu sifatnya itu kayak mengikat gitu. Padahal kalau kita mengacu pada yang tadi ya, manajemen isu dan krisis, kita harus berimprove sehingga teknik penulisan pesan yang persuasif itu tadi juga sangat penting, baik secara pesan yang tertulis di RPP itu atau mungkin nanti ketika kita mau menjalin menjaring aspirasi dari masyarakat sendiri, dari komunitas itu sendiri.
Sehingga harapannya ketika memberikan pertanyaan untuk ditanggapi oleh masyarakat itu juga kita nggak boleh sembarangan. Contohnya, apa yang kamu butuhkan di masyarakat dari sekolah kami? Pasti nanti masyarakat itu akan arahnya ke uang misalkan gitu, atau sarpras gitu ya. Dimana itu bukan wewenangnya sekolah tentunya. Tapi kalau misalkan untuk mengembangkan sekolah itu dari apa yang bisa kami lakukan, terus masyarakat bisa masuk ke mana, itu sehingga teknik penulisan itu juga sangat penting ya terhadap penyampaian informasinya. Jadi mungkin itu dari dua referensi yang sudah mungkin saya coba paparkan ya, dari yang pertama Paulas dan yang kedua dari Waters, yang intinya ini nanti digunakan untuk membangun ya hubungan masyarakat yang baik, seperti itu Mas. Menarik banget dari pembahasan dan penjelasan dari ketiga referensi ini. Kalau dari Surya itu dia lebih sistematis itu karena ada perencanaan, terus juga betul. Itu pelaksanaan SAT-nya, terus pengecekan, terus evaluasi dan controlling sama pemberian saran itu. Kalau dari Paulus sendiri itu lebih menekankan di kepercayaan internalnya. Jadi ya kalau misalnya internalnya aja udah roboh, ya gimana mau dibawa keluar? Betul sekali. Nah, kalau dari Waters sendiri itu dia lebih ke apa ya? Ngebahas tentang gimana sih modernnya sekarang tuh kayak gimana? Ya, betul. Karena kan paling terbaru juga kan bentukannya. Ya jadi ya bisa dibilang kenapa ini relevan untuk SMK saat ini ya karena ini tuh berorientasi pada yang tadi Mas Andi bilang, kalau misalnya ini tuh berorientasi dengan Dudi atau dunia industri sehingga membutuhkan hubungan yang kuat dengan industri. Terus yang kedua itu manajemen humas ini membantu sekolah dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Terus yang ketiganya ada komunikasi internal yang baik, itu meningkatkan kinerja guru dan kesiapan siswa. Lalu ada humas berperan dalam promosi sekolah dan peningkatan citra lembaga di tengah persaingan antar SMK. Terus juga digital public relation mendukung penyebaran informasi secara cepat dan luas melalui media sosial. Terus yang terakhir ada manajemen isu membantu sekolah mengantisipasi permasalahan sejak dini, atau misalnya isu kualitas lulusan. Nah jadi bisa disimpulkan kalau misalnya manajemen humas ini bukan cuma sekedar teknik bicara, tapi juga seni mengelola hubungan berbasis kepercayaan. Keberhasilan humas ini ditentukan oleh integrasi antara perencanaan yang matang sesuai dengan rujukan dari Surya, terus juga kepercayaan internal sesuai dari rujukan Paulus, dan ketangkasan merespon perubahan yang sesuai dengan rujukan yang disebutkan Waters. Jadi benar-benar pembahasan kali ini tuh benar-benar daging banget lah ibaratnya. Jadi ya mungkin bisa kita tutup pembahasan kali ini. Ya mungkin kita sudah jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau datang ke podcast kali ini. Saya Rivaldo dan Mas Andi. Saya Sandy. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.